sebaliknya mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Tema kita pada malam hari ini adalah berpaling kepada Sang Hidup dalam dasar iman yang kuat. Saya ulangi, berpaling kepada Sang Hidup dalam dasar iman yang kuat. Dalam dasar iman yang kuat. Alkitab mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah mengetahui. Saudara bisa melihatnya dari Ibrani 11 ayat 1. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita simpulkan, imanlah yang menjadi dasar bagi kita orang percaya. Imanlah yang menjadi dasar bagi kita orang Kristen. Berpaling kepada Sang Hidup tanpa adanya iman itu sia-sia kita lakukan. Berpaling kepada Sang Hidup tanpa adanya iman itu sia-sia kita lakukan. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia harus percaya bahwa ia memiliki iman. Iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang hidup itu adalah ketika seseorang datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas cintamu. Saya bersyukur Tuhan, saya ingin sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Dan dia keluar dari rumah Tuhan dan dia melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan iman yang mati ketika ia datang berdoa kepada Tuhan, lalu keluar dari rumahnya, ia melakukan lagi kesalahan yang ia berdoakan tadi. Jadi mengerti apa yang saya maksudkan. Kita kembali ke Nats. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar dan hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan Tuhan. Sesampai di kuburan Tuhan, batu yang menjadi pintu kuburan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Sudah terbuka. Dan Maria Magdalena pun bergegas untuk menemui Simon Petrus. Dan Simon Petrus pun bergegas pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Sesampai di kuburan Tuhan Yesus, ia melihat apa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Dan Simon Petrus pun pulang ke rumah mereka. Dan Maria masih berdiri di tempat itu dan ia menangis. Sambil menangis ia melihat ke kuburan Tuhan. Ketika ia melihat, nampaklah 2 orang malaikat yang berpakaian putih. Yang seseorang itu duduk di sebelah kepala dan yang seseorang itu duduk di sebelah kaki Tuhan, di mana tempat mayat Tuhan Yesus dibaringkan di situ. Lalu kata malaikat itu, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Kata Maria, "Tuhanku telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang dan saya tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Namun ketika ia berbalik arah, ia melihat Tuhan Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Maria tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Karena Maria ini tidak tahu bahwa orang itu adalah Tuhan. Ia mengira bahwa orang itu adalah penunggu taman di situ. Lalu jawab Maria kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambil." Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria." Marilah Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dengan bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Rabuni yang artinya guru. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat seseorang Maria datang sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan
datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, Maria ini adalah seseorang yang memiliki iman. Iman percaya bahwa ia masih percaya Tuhan itu masih ada. Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Oleh sebab itu, inginkah kita memiliki iman seperti Maria? Inginkah kita memiliki iman? Iman yang sungguh-sungguh sama seperti Maria. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil. Contoh, bangun pagi, saudara memulai hari saudara dan berkata, Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk hidup ini. Tuhan, Engkau masih mengizinkan hamba untuk menjalani kehidupan. Dan sisa hari itu, ketika engkau memulai hari itu dengan sungguh-sungguh, maka sikap berterima kasih Anda, maka sikap bersyukur, sikap berpaling itu terwujud. Itulah iman dalam hidup kita. Dari situlah iman kita terlihat. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Ada kata yang mengatakan, hatimu menentukan kebahagiaanmu. Saya ulangi, hatimu menentukan kebahagiaanmu. Jika engkau berkata, Tuhan Yesus, saya datang bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan, ampuni dosa saya Tuhan. Dan itu dimulai dari hatimu, maka hatimu akan bekerja dengan otakmu. Dan akan keluar dari mulutmu, dan itulah yang engkau lakukan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Dari hati ke otak ke mulut, lalu lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan. Cari Tuhan bukan untuk minta diberkati lebih, tetapi cari Tuhan untuk menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cari Tuhan bukan untuk minta diberkati lebih, tetapi cari Tuhan untuk menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa.